Mengenal sejarah kehidupan, Sisingamangaraja 12 pejuang dari Tanah Batak. Salah satu pejuang Indonesia yang juga Raja Batak berasal dari Sumatera Utara adalah Sisingamangaraja 12. Ia dikenal dengan aksi heroiknya melawan kolonial Belanda di Tanah Batak, serta menjadi raja terakhir masyarakat Batak di Sumatera Utara. Sisingamangaraja 12 terlahir dengan nama Patuan Bosar Sinambela yang lahir pada 18 Februari 1845. Ia adalah seorang raja di negeri Toba yang naik tahta pada tahun 1876 menggantikan sang ayah, Sisingamangaraja 11 yang bernama Raja Sohahuawan Sinambela. Gelar Sisingamangaraja sendiri digunakan oleh dinasti keluarga Marga Sinambea yang artinya Raja Singa Agung. Berdasarkan literatur, berasal dari bahasa Sanskerta, Sri yang artinya kehormatan. Raja Agung juga berasal dari Sanskerta yang memiliki arti maharaja, dan Singa merupakan mitologi orang Batak bahwa mereka keturunan dari darah dewa. Sisingamangaraja 12 adalah tokoh terakhir yang menjadi Parmalim, pemimpin agama. Ia dianggap sebagai Raja Dewa dan titisan Batara Guru, Dewa Siwa versi Jawa. Sisingamangaraja sendiri diyakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Mulanya, Sisingamangaraja 12 tidak dilihat sebagai tokoh politik, tetapi saat penjajah Belanda datang ke Sumatera Utara sejak 1850-an, ia bersama Sisingamangaraja 11 mulai fokus melakukan perlawanan. Pada tahun 1873, Belanda melakukan invasi militer ke Aceh melalui Perang Aceh. Kemudian, Belanda melanjutkan invasi ke Tanah Batak pada tahun 1878. Sisingamangaraja 12 yang memiliki hubungan dekat dengan Kesultanan Aceh menolak dan menyatakan perang. Ia mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perang melawan Belanda. Pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Bakal Batu, Tarutung, namun mengalami kekalahan. Ia pun kembali berkumpul dan melancarkan serangan baru pada 1883-1884 dengan mendapat bantuan dari Aceh. Mereka menyerang Belanda di Uluan dan Baliga pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada 1884. Belanda sendiri menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikut dari Sisingamangaraja 12. Pasukan Belanda juga membakar rumah serta mengenakan pajak hukuman. Pada 1904, pasukan Belanda di bawah Letnan Kolonel Godfried Conkright Ems van Dalen menyerang Tanah Gayo dan beberapa daerah di sekitar Danau Toba untuk mematahkan perlawanan Batak. Pasukan dari Sisingamangaraja 12 sendiri melakukan perang gerilya serta menghindari pasukan Belanda sebelum Belanda melancarkan serangan lagi pada 1907 terhadap sisa pasukan Sisingamangaraja 12. Di wilayah Toba, mereka memperkuat pasukan dan senjata. Pertempuran selanjutnya antara Belanda dan pasukan Sisingamangaraja 12 pun terjadi di Pakpak. Pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 tewas dalam peperangan di Dairi bersama putrinya Lopian dan kedua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Angki. Ia disergap oleh sekelompok anggota dari pasukan khusus Belanda, Marsos. Ia menghadapi pasukan Court Marsos sembari memegang senjata pisau gajah dompak. Kopral Souhoka, pasukan Belanda yang merupakan penembak jitu, menerkam tembakannya ke kepala Sisingamangaraja 12 tepat di bawah telinganya. Ia kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Sopo Surung, Baliga pada 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah. Berdasarkan surat Kepres nomor 1590 pada 11 November 1961, Sisingamangaraja 12 dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selain itu, nama Sisingamangaraja juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia.